Hai guys, di video kali ini gua kembali akan mereview episode terbaru web drama Treasure The Mysterious Class. Yap, minggu ini sudah masuk di episode terakhir. Yap, ini adalah episode puncaknya. Dan akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan kita sejak episode 1 akan dijawab di episode ini. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja gua masuk ke reviewnya guys. Oke, sejujurnya gua merasa episode ke-8 atau episode terakhir The Mysterious Class ini ceritanya terlalu tipis dan tidak terlalu menjawab banyak sekali pertanyaan yang sudah disebar di episode-episode sebelumnya. Tapi gua mau fokus dulu, mari kita rangkum ceritanya sedikit, oke? Awalnya kan dimulai dengan gurunya yang marah-marah. Itu adalah ending episode ke-7. Gurunya marah-marah sama Haruto dan nyuruh semuanya untuk nggak ada lagi yang namanya Haruto. Kalau ada yang ngobrol sama Haruto, bilang ke bapak, aduin ke bapak, nanti akan bapak hukum gitu. Sampai Jaehyuk yang tadinya masih mau nolongin Haruto akhirnya pasrah sama keadaan karena takut dihukum. Nah, ceritanya langsung menunjukkan bahwa Haruto dikacangin sama semuanya gitu. Dan ini harus gue akui, pinter sutradaranya lagi, feel-nya terasa sedihnya Haruto. Dan harus diakui sekali lagi, ini juga adalah kemampuan Haruto atau aktingnya Haruto yang sangat baik, yang membuat kita penontonnya ikutan sedih. Gue nontonnya juga terasa kayak, aduh kasihan banget sih. Padahal kan dia hantu ya, gak berteman pun sebenarnya gak apa-apa gitu. Tapi karena akting Haruto yang udah bagus dan dibangun sejak episode 1 gitu, jadi ketika teman-temannya akhirnya pura-pura ngacangin dia karena takut dihukum, kita terasa sedihnya gitu. Sampai akhirnya beberapa hal atau beberapa kejadian memicu yang lain tersadar kalau Haruto nih sebenarnya nggak salah nih, sebenarnya Haruto nih baik gitu. Sampai akhirnya ketika di ending gurunya bawa dukun yang tentunya neneknya Yoshi gitu. Dan ketika hampir diusir, ketika kotak abunya udah mau dipecahin gitu, Jongwoo tiba-tiba masuk terus bilang jangan gitu, Junkyu juga jangan, Haruto baik, dan semua mereka menjelaskan. Lalu Doyoung minta maaf dan akhirnya mereka pelukan sampai akhirnya Haruto kembali diterima gitu dan jadi murid lagi di kelas itu sampai mereka lulus katanya harus ya kan. Tapi di cookie video sih Haruto tetap ada di kelas itu bertahun-tahun sampai mereka udah sukses gitu. Tapi mari kita bahas beberapa subplot yang kurang menjawab di episode ke-8 ini. Jujur-jujuran aja ya guys, di episode ke-8 ini gua sungguh bertanya-tanya apa motivasi si Pak Guru atau si wali kelas marah banget ketika tahu Haruto itu hantu. Sebelum episode ke-8 ini gua bacain komentar-komentar kalian kan di YouTube gua kemarin di episode 7, di review episode 7, sama di beberapa teori-teori di Twitter gitu. Banyak yang bilang Pak Guru ini jangan-jangan dulu temennya Haruto yang jahat sama Haruto, atau misalnya punya dendam sama Haruto dan lain-lain. Semua teori-teori yang dibikin sama fans itu make sense menurut gua, dibuat supaya kita dapat motivasi si Pak Guru kenapa marah banget ke Haruto gitu. Taunya di episode 8 ini gak terjawab sama sekali, si Pak Guru marah doang aja gitu. Gue bingung, Haruto kagak ada nyakitin murid-murid, gak ada ngapa-ngapain. Dia ngelihat Haruto waktu dia datang tuh, waktu dia marah-marah, Haruto lagi ngobrol sama Junkyu, sama Jihun, sama Jongwoo kalau gue gak salah sama Jongwoo sama siapa ya, lupa gue. Pokoknya mereka lagi ngobrol gitu. Terus tiba-tiba dia marah-marah ke Haruto dan sampai akhir gak dijawab motivasi dia marah apa gitu. Apa karena Haruto hantu doang? Ngaco deh menurut gue. Dan ya, Pak Gurunya gak mikir kalau gue jadi gurunya, Haruto akan gue pertahankan. Karena Haruto hantu yang baik dan tentu akan menguntungkan kelas. Contoh lagi kelas meeting, lomba tarik tambang misalnya, Haruto kan gak bisa dilihat sama anak kelas lain. Lah Haruto bisa bantuin pakai kekuatan sihir gitu. Atau lomba futsal atau lomba basket bisa dimenangin sama Haruto. Kelas jadi terkenal ya kan. Bisa jadi kayak gitu kata gue ini Pak Guru. Aduh lah, bodoh sekali kau Pak Guru. Kenapa kau maksa-maksa pakai bawa-bawa dukun segala Pak Guru? Bikin ribet aja kau gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kurang terjawab menurut gue adalah alasan Doyoung memaafkan Haruto. Hanya itu yang Doyoung itu dikasih alasan make sense-nya untuk memaafkan Haruto, tapi menurut gue kurang kuat alasannya gitu. Sedangkan yang lain udah lumayan kuat. Contoh kayak Yedam itu kesel karena dia dibohongin sama Haruto kan. Dia selama ini bela Haruto bukan hantu, tapi Haruto nggak pernah ngapa-ngapain dia gitu. Dan di akhir di episode terakhir ini, waktu Yedam muter demo lagu Weo-nya lagi, lagunya udah dibenerin sama Haruto gitu.
Jadi wajar Yedam memaafkan buat gua gitu. Sama juga kayak Jungwon. Jungwon adalah antagonis dan paling ngeselin di sini gitu. Dia marah mulu, tapi alasan dia marah-marah dan dia kesel itu kan karena tujuan Jungwon selama ini cuman biar videonya banyak penonton gitu. Dan di sini kita dapat alasan make sense, akhirnya Jungwon bisa baik lagi sama Haruto gitu, karena ketika Haruto akhirnya diusir, penonton Jungwon hilang gitu. Dia bahkan bikin video mukbang tuh, terus banyak yang kesel kan di komen-komennya gitu, sampai akhirnya Haruto nolongin dia dengan nunjukin diri di videonya Jungwon gitu, sampai akhirnya dia viral lagi gitu. Jadi make sense Jungwon akhirnya, oh Haruto baik sebenarnya, kenapa selama ini gua malah musuhin dia gitu, masuk akal. Nah sedangkan si Doyoung nih guys, Doyoung ini motivasinya bukan karena Doyoungnya, Doyoung mah orang baik gitu. Cuman kan motivasi dia selama ini adalah karena dia supaya dapat surat beasiswa kan selama ini, supaya dapat, bukan surat beasiswa, surat rekomendasi dari guru kan, karena dia dapat tekanan dari ayahnya gitu. Dan yang bikin dia kesel banget sama Haruto di episode 7 adalah karena ketika dia minta suratnya ke gurunya bilang, lu aja nggak bisa ngatur kelas gitu, sampai akhirnya Doyoung marah banget ke Haruto gitu ya. Nah di sini Doyoung cuman tobatnya gara-gara dikasih tunjuk sama Jaehyuk foto dia sama Haruto di masa lalu, kenangan dia di masa lalu sama Haruto, dan Jaehyuk bilang, lu kan dulu teman banget sama Haruto. Terus Doyoung di sini tergugah dan akhirnya minta maaf sama Haruto gitu. Padahal kan jelas Doyoung harus berhadapan sama bapaknya. Surat itu kan belum ada di tangan dia gitu. Maksud gue, kalau mau ngeliatin Doyoung maafan, harusnya habis maafan Doyoung dapat surat itulah dari gurunya, atau sebelum maafan gurunya udah ngasih dulu sama Doyoung supaya beban Doyoung tuh udah hilang gitu. Di sini Doyoung tahu-tahu minta maaf ke Haruto tuh buat gue kurang kuat alasannya gitu. But ya sekali lagi, episode ke-8 ini adalah web drama, sekali lagi bukan drama TV, bukan drama yang ngejar rating, bukan drama yang dibuat untuk ngejar penghargaan. Web drama Treasure adalah ajang promosinya anak Treasure dan nunjukin kalau mereka juga bisa acting gitu. Dan gue harus bilang bahwa web drama ini dibuat untuk fanservice, dan karena ini adalah web drama yang dibuat untuk fanservice, gue sih memaafkan beberapa kekurangan tersebut. Buat gue ini udah bagus banget dan nunjukin kalau member Treasure nggak cuman bisa nyanyi, nari, atau nge-rap gitu. Mereka juga bisa aja untuk tampil di acting. Bahkan gue mencatat beberapa nama seperti Doyoung, seperti Haruto, Asahi, Jungwon misalnya. Itu yang menurut gue kayaknya bisa nih dibawa ke drama beneran gitu, ke drama TV untuk tampil sebagai idol aktor, seperti idol aktor terkenal kayak Dio EXO, Siwon Seo, Park Hyung Sik, Sung Jae Bitobi, dan lain-lain gitu. Karena buat gue acting mereka di sini udah sangat bagus. Oh ada satu lagi yang sangat lucu. Buat gue ending drama ini juga agak lucu gitu, karena mereka semua memaafkan Haruto, terus menyelamatkan Haruto dari kesepiannya gitu, tapi mereka tidak menyelamatkan orang yang sesungguhnya butuh ditolong. Haruto kan nih hantu ya, bahasanya even Haruto gak mereka maafin, Haruto tuh gak kenapa-napa, dia udah mati gitu. Ada satu orang yang mereka tidak pedulikan, siapa? Bapaknya Haruto. Men, bapaknya Haruto dipecat gara-gara kasus Haruto ini, tapi tidak ditunjukin bapaknya Haruto kerja lagi. Atau gue yang salah? Coba tulis koreksi di bawah ya. Gue gak ngeliat bapaknya Haruto akhirnya kerja lagi lah. Kalau bapaknya Haruto dipecat, tidak kembali lagi kerja, kan dia gak makan terus mati. Gimana sih dramanya? Masa nolongin yang udah mati tapi yang hidup gak ditolongin? Betul gitu. Itu yang gue agak kayak, si bapaknya Haruto apa kabar nih, kata gue. Pas udah habis kata gue, bapaknya Haruto gimana nih? Nanti kalau gak ditolongin dia gimana? Kan dia yang butuh hidup. Haruto mah biarin aja sebenarnya gitu. Tapi ya sekali lagi, ini kita udah dapet konklusinya tentunya adalah fan service banget, nunjukin kalau yang paling lucu waktu nunjukin mereka akhirnya belajar sama Haruto. Itu make sense tuh, karena Haruto udah sekolah di situ bertahun-tahun sebelum mereka, jadi wajar Haruto hafal betul semua pelajaran-pelajaran yang ada di situ gitu. Dan endingnya mereka semua lulus dengan bahagia bersama-sama. Dan ada lagi sebenarnya tambahan endingnya, tapi cuman ada di Cookie Video di Weverse kalau nggak salah. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa cari di fanbase-nya Treasure, di mana ini yang paling kocak, mereka reuni. Mereka reuni nih, Treasure udah pada sukses lah. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi si Jungwon tetap jadi seleb internet gitu. Terus pas Yedam datang, Yedam jadi penyanyi ceritanya. Pas Yedam datang Yedam bilang, iya nih gue habis rehearsal Mama, bener-bener disebut Mama, Mnet Asian Music Award. Iya nih gue habis rehearsal Mama, tapi gue gak bisa lama-lama, habis itu gue harus balik lagi ke situ. Terus Basio bilang, wah di Mama ada Blackpink dong tampil. Terus kata Yedam, ada dong, boleh gak gue ikut, kata Basio. Aduh gue ngakak kocak, itu sindiran
bukan sindiran halus, itu sindiran yang sangat mulus dari YG gitu. Blackpink sampai detik ini dari debut belum pernah ke Mama guys, belum pernah ke Mama gitu. Tiba-tiba Mas Yu bilang ada Blackpink dong gitu. Aduh, gua ketawa ngakak gitu. Dan di akhir diperlihatkan bahwa ternyata mereka memang udah lulus, udah pada kerja. Haruto masih ada di situ. Berarti Haruto memang tidak diusir dan dia akan selalu berteman dengan semua angkatan yang masuk di kelas itu. Goks. Dan gue jadi penasaran, berarti akan ada season 2 The Mysterious Class, tapi pemainnya cuman Haruto doang yang dari Treasure, sisanya bukan anggota Treasure. Nggak bercanda. Mana mungkin dilanjutin kalau bukan anggota Treasure pemainnya. Intinya seperti itu gitu. Ya, sekali lagi, drama ini sebagai fanservice udah sangat memuaskan. Ada beberapa hal yang tidak terjawab, tapi ya namanya web drama. Dan ini cuman buat bahasanya, bukan buat ngejar award, bukan buat ngejar rating, dibuat untuk proses belajarnya member Treasure dalam berakting. Jadi ini udah sangat bagus, udah diproduksi dengan skala yang sangat baik, gak asal-asalan, gak asal buat, gak dibuat cuman buat dompleng atau cuman buat ngerame-ramein konten doang, tapi bener-bener dipikirin gitu. Jadi kalau di akhir ada beberapa pertanyaan yang gak kejawab, ya maklum lah, cuman 8 episode gitu. Kalau mau panjang ntar nggak kelar-kelar kayak sinetron Indonesia kan. So ya, sekali lagi gue senang sama web drama ini, gue nggak nyesal nonton sampai habis. Dan sekarang yang gue tunggu-tunggu jujur udah bukan web drama lagi, melainkan comebacknya Treasure yang alhamdulillah sudah di-tease juga bahwa step 2 ya, step 2 kalau gue nggak salah akan segera dirilis tahun ini. Walaupun masih tulisannya coming soon, belum tahu kapan, tapi ya harus comeback tahun ini. Treasure udah hampir setahun apa udah setahun bahkan tidak comeback gitu. Jadi YG tahun ini harus segera comeback, segera. Jangan berbulan-bulan lagi nunggunya, segera ya YG, tolong. Ini anak masih pada baru-baru, kalau dia nggak comeback kesian gitu. Oke, tetap kerjaan utama mereka idol. So, mari kita tunggu seperti apa comebacknya Treasure nanti, dan dukung terus Treasure. Semoga comeback yang tahun ini lebih pecah lagi dari tahun kemarin, dan mereka dapat recognize yang selama ini kita inginkan, utamanya dari Kanes juga. Amin. So guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan deh subscribe. Sekian dari gue.